Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali boleh menjumpai kita semua dalam program yang spesial ini. Secara khusus saya akan membahas mengenai bukti-bukti kebangkitan Kristus. Nah Bapak Ibu, banyak orang yang sampai hari ini masih meragukan tentang apakah Kristus itu benar-benar bangkit dari antara orang mati. Orang-orang yang tidak mengenal Kristus, orang-orang yang tidak percaya Yesus, mereka masih bertanya-tanya, benarkah Kristus itu bangkit dari antara orang mati? Bahkan beberapa teolog liberal sampai hari ini meragukan tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua tentang 5 bukti bahwa Kristus itu benar-benar bangkit dari antara orang mati. Paulus sendiri memang mengatakan kepada kita, kita akan menjadi orang Kristen yang paling malang. Sia-sialah iman Kristen kita kalau Kristus itu tidak pernah bangkit dari antara orang mati. Nah, karena itu 5 bukti mengenai kebangkitan Kristus dari antara orang mati ini untuk menjawab keraguan terhadap kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita menyebutnya dengan pembuktian dari kesaksian. Ada sejumlah saksi, baik para rasul, murid-murid pada saat itu yang menyaksikan tentang kebangkitan Kristus ini dari antara orang mati. Ada 3 hal memang yang diperlukan untuk membuat kesaksian itu layak untuk dipercayai. Yang pertama adalah para saksi itu harus merupakan saksi mata yang menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut. Yang kedua, ada sejumlah saksi yang memadai. Yang ketiga, para saksi itu haruslah seorang yang memiliki nama baik. Bukan seorang narapidana, bukan seorang yang senang berhalusinasi, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, para saksi, yaitu para rasul dan murid-murid Tuhan, memenuhi semua syarat yang saya kemukakan tadi di atas. Berkali-kali Alkitab mengatakan mereka adalah saksi mata secara langsung yang menyaksikan tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan kepada kita untuk sebuah kasus itu dikatakan sah, kesaksiannya itu harus ada 2 atau 3 orang saksi untuk membuktikan sebuah kasus itu sah. Dan Alkitab mengatakan bahwa yang menyaksikan kebangkitan Kristus itu bukan cuma 2 atau 3 orang, lebih. Bahkan pada satu ketika Paulus mengatakan fakta kebangkitan Kristus dari antara orang mati itu disaksikan secara langsung oleh lebih dari 500 saudara. Kata Paulus ketika dia menuliskan itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Paulus sendiri telah bertemu dengan Tuhan yang bangkit. Yesus menampakkan diri kepada Yakobus muridnya sehingga mereka bisa menyaksikan kebangkitan Yesus. Ada Simon Petrus, ada Yohanes, 10 orang murid, dan kemudian ditambah Thomas menjadi 11 orang. Ada 2 orang dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka menyaksikan tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesaksian mengenai kebangkitan Yesus dari antara orang mati dari para rasul murid memenuhi syarat untuk sebuah kesaksian itu layak dapat dipercaya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa bukti kebangkitan Yesus dari antara orang mati? Adanya kubur kosong. Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa kubur Yesus itu kosong. Ketika murid-murid datang, mereka menemukan kubur Yesus itu kosong. Ada dusta memang yang coba diciptakan oleh para imam kepala dan tua-tua pada waktu itu. Mereka mengatakan bahwa murid-murid datang lalu mencuri tubuh Kristus selagi para pengawal tertidur. Dan dusta ini, teori tentang murid-murid mencuri tubuh Yesus itu sampai hari ini diterima sebagai kebenaran di kalangan modern. Tapi sesungguhnya ini keliru, sesungguhnya ini salah. Kalau kita menyaksikan dengan benar akan apa yang dikatakan Alkitab, maka bukti kebangkitan Kristus itu ditetapkan oleh kenyataan bahwa kain kafan yang membungkus tubuh Kristus itu ditemukan terletak di tanah.
Tentu saja kain kafan ini tidak mungkin ada di situ jika murid-murid itu telah datang dan mencuri tubuh Yesus. Tidak mungkin kain kafan tertinggal. Karena itu dengan adanya kain kafan itu dan kubur kosong, ini membuktikan Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa bukti kebangkitan Yesus dari antara orang mati? Adanya hari Tuhan. Adalah hal yang luar biasa. Para rasul itu adalah orang-orang Yahudi yang kemudian tidak lagi menaati peraturan Sabat yang secara tradisional mereka pegang dengan begitu kuat. Dan itu diberikan di Taman Eden oleh Tuhan dan dijadikan dasar oleh orang Yahudi untuk mengadakan persekutuan mereka dengan Tuhan. Nah, saudara tahu Bapak Ibu Saudara bahwa asal-usul hari Tuhan itu dengan diadakannya ibadah pada hari Minggu oleh orang percaya, oleh orang Kristen sampai pada hari ini, itu untuk membuktikan bahwa Kristus itu benar-benar bangkit dari antara orang mati. Murid-murid itu tidak mungkin mengubah peraturan hari Sabat kalau mereka meragukan tentang kebangkitan Yesus. Hanya karena mereka meyakini dengan benar dan atas seizin Tuhan bahwa dia benar-benar bangkit dari antara orang mati, maka kemudian murid-murid merubah ibadah. Bukan menjadi pada hari Sabtu lagi, tapi ibadah persekutuan dengan Tuhan jatuhnya adalah hari Minggu. Itu adalah harinya Tuhan, hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, adalah adanya gereja Kristen. Murid-murid itu sangat terkesan oleh kehidupan Kristus ketika dia berada di antara mereka. Namun semua harapan mereka itu sirna. Mereka putus asa ketika Kristus mati di kayu salib. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan yang lebih kuat yang dapat mendorong para murid yang putus asa ini untuk tetap berkumpul, bersekutu, dan kemudian mereka bersaksi tentang Yesus, bersaksi tentang bagaimana Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, termasuk kebangkitan Dia, kalau bukan karena mereka meyakini dengan benar bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Jadi adanya gereja Kristen ini merupakan bukti yang nyata bahwa Kristus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, adanya kitab perjanjian baru. Kitab perjanjian baru nggak mungkin ada kalau Kristus nggak pernah bangkit dari antara orang mati. Bila Yesus tetap berada di kubur, maka kisah kehidupan, kematian, dan kebangkitannya akan tetap terkubur bersama dengan Dia. Tapi karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati, maka perjanjian baru menuliskan tentang perjalanan kehidupan Yesus, kematian, dan kebangkitannya dari antara orang mati. Jangan pernah meragukan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kristus benar-benar telah bangkit. Untuk itulah kita hidup hari ini dengan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.